Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk setting online SVIS ya. Ini SVIS tipe C6CN ya. Nanti kita akan connect ke handphone ya, dan bagaimana cara langkah-langkahnya supaya SVIS ini bisa dilihat di handphone. Ya, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja di sini ada power ya. Jadi kita harus nyalakan dulu, harus hubungkan dulu ini dengan adaptor. Biasanya kalau misalkan kita membeli paket ini sudah include adaptor ini, dan ini pastikan kita hubungkan terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, sampai ada muncul indikator warna merah, pastikan sudah nyala ya. Nah, ini untuk bisa on secara normal kita butuh menunggu beberapa waktu, karena ini basicnya adalah IP kamera, jadi tidak seperti halnya kamera analog yang langsung bisa nyala, tapi dia butuh untuk inisialisasi dulu. Kita tunggu sampai beberapa detik ke depan atau beberapa menit ke depan. Biasanya dia akan muter dulu. Setelah muter, kemudian indikatornya akan berubah dengan warna biru, baru nanti kita siap untuk tambahkan ke handphone seperti itu. Nah, ini sudah berputar. Oke, kita tunggu untuk indikatornya berubah jadi warna biru. Nah, ini sudah. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Nah, kalau sudah seperti ini artinya SVIS ini sudah siap untuk kita tambahkan ke handphone. Langkah selanjutnya kita siapkan handphone yang akan kita gunakan untuk online SVIS ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja dengan membuka aplikasi SVIS ya. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman belum punya SVIS, teman-teman bisa download ya di Play Store. Teman-teman bisa cari SVIS seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman belum install, teman-teman bisa install. Kalau misalkan teman-teman sudah install, teman-teman tinggal buka saja ya. Klik open. Nah, kalau kita lihat di sini ada pilihan ya. Di paling tengah itu ada add device. Teman-teman bisa pakai add device yang di tengah, atau yang di pojok kanan atas, atau yang di tengah-tengah. Terserah teman-teman pilih yang mana, sama aja karena mau diklik yang ini atau yang ini tetap sama. Misalkan klik yang ini. Nah, teman-teman bisa pilih jenisnya ya. Kamera, door viewer, video doorbell, NVR, smart bulb, smart plug, dan lain sebagainya. Atau bisa langsung klik yang ini, yang pojok kanan atasnya ada kayak simbol scan begitu, itu juga bisa langsung diklik di situ. Atau kita melalui alur yang tepat, yaitu melalui kamera. Nah, kemudian kita scan ya. Ini di bawah ini ada barcode ya, ada barcode. Nah, kita scan di bawah kamera ini ada barcode, kita scan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini ada tampil seperti ini. Kita pilih device is power on. Kemudian kita klik next. Kemudian karena indikatornya sudah berubah jadi warna biru, kita klik indikator flash is blue. Kemudian kita klik next. Kita close saja. Nah, kemudian kita bisa pilih untuk network yang mau kita konekkan ke perangkat SVIS ini yang mana, dan tentunya yang juga sama dengan yang connect ke handphone. Karena ini sebenarnya di awal ini kita pengen SVIS ini terhubung ke jaringan. Karena ini sistemnya WiFi, maka kita hubungkan ke WiFi terlebih dahulu. Oke, kita pilih salah satu. Di sini saya menggunakan salah satu WiFi. Kemudian kita masukkan password dari WiFi tersebut. Nah, setelah dimasukkan, kemudian kita bisa klik next.
Nah, kita tunggu. Kemudian kalau sudah, kita klik connect. Nah, kemudian kita juga bisa tunggu di sini sampai nanti konfigurasinya dimulai. Nah, ini sedang melakukan konfigurasi. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Nah, dia sedang connect ke Wi-Fi. Wi-Fi connected. Nah, ini sudah terkoneksi ke Wi-Fi dan sebentar lagi akan selesai. Platform registration successful. Ya, sudah sukses ya. Jadi kita tinggal tunggu beberapa langkah berikutnya. Configuration complete. Welcome to EasyBiz. Nah, kita tinggal klik view device. Nah, untuk melihat, kita tinggal klik saja di bagian sini kameranya. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan dan kita sudah bisa akses secara online. Oke, jadi di sini kita masih pakai Wi-Fi ya. Untuk tes apakah ini sudah bisa online dengan menggunakan data seluler, kita bisa matikan dulu untuk Wi-Fi-nya. Kemudian kita refresh ya, karena ini ada pergantian antara Wi-Fi ke data seluler, maka mungkin butuh waktu, kita kembalikan dulu. Kemudian kita refresh. Setelah itu kita klik lagi. Nah, ini sudah bisa online ya. Untuk ceknya, kita bisa klik yang di sini, pen and till ini. Jadi kita bisa cek apakah bisa ya. Nah, dan ini sudah bisa kita akses ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah bisa akses kameranya. Dan teman-teman nanti bisa explore untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Sebagai salah satu contoh, di sini ada video history. Nah, video history ini nanti akan secara periodik itu akan diupdate. Nah, kalau untuk yang di sini itu ada dua ya, pilihannya ada cloud, ada micro SD. Tapi di sini micro SD-nya belum terpasang. Nah, kalau untuk yang cloud ini dia butuh waktu. Jadi terkadang harus menunggu beberapa waktu dulu baru ada update. Makanya kalau misalkan teman-teman mau playback nantinya, saya sarankan untuk menginstal micro SD supaya nanti sewaktu-waktu kita butuh playback, teman-teman bisa melakukan playback. Kalau di sini ini untuk snapshot ya, jadi untuk mengambil gambar, misalkan ada momen tertentu yang teman-teman mau ambil, atau juga kita bisa record. Ini untuk merecord tampilan yang sedang kita lihat. Misalkan ada bagian tertentu yang kita mau record dan mau kita bagikan kepada orang dan sebagainya, itu bisa kita record. Nah, di sini juga definitionnya bisa kita pilih ya, high definition, standar, atau fluent. Kalau mau lancar bisa kita pilih yang fluent, tapi kualitasnya kurang bagus, atau standar ya, standar tidak terlalu bagus juga tidak terlalu jelek gitu. Oke, seperti itu. Dan ini bisa yang tadi pen and till sudah kita coba tadi. Kemudian bisa speak juga, bisa untuk bicara, tetapi saya tidak akan coba di sini karena pasti akan ada feedback ya. Kemudian ada privasi mode. Privasi mode ini nanti dia tidak akan merekam ya, jadi kondisi kameranya itu akan tertutup nanti. Jadi ini kita gunakan apabila memang kamera ini kita pasang di rumah, misalkan contoh di kamar begitu ya, dan kemudian saat kita datang maka kita tidak perlu lagi menggunakan CCTV begitu.
Nah, kalau mau mengaktifkan tinggal diklik lagi privasi modenya, maka dia secara otomatis akan kembali ke tampilan awal. Kita kembalikan lagi ke high definition supaya lebih bagus ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk ulasan kali ini. Bagaimana cara untuk mengkoneksikan handphone dari SVIS ya, maksudnya dari SVIS ke handphone supaya bisa diakses secara online dan bisa diakses dari mana saja. Jadi tidak tergantung pada WiFi, karena di sini saya sudah tidak menggunakan WiFi lagi dan terbukti bisa diakses secara online. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.